ada di Peach Garden. Kita datang cek suhu dulu. Oh ya. Kita arah. Oh. Iya. Ini apa ini? Oh, cek suhu. Paras. Paras. Oke guys, kita absen dulu. Kita pakai hand sanitizer. Oke, basah guys. Karena basah, kita biar kering dulu. Monggo duluan. Ini ya, biar kering dulu. Sudah keren. Oke, sekarang kita absen dulu di situ. Oke, setelah absen kita dapat snack. Kita duduk. Di mana ya? Biasanya depan tuh selalu kosong. Kita di sini aja dah. Bapak Khairul Umam SPD, kami persilakan. Relawan demokrasi juga melawan komunitas demokrasi, teman-teman Disubag dan staf yang saya banggakan. Tentu hari ini menjadi hari yang sangat berbahagia karena kita bersyukur tahapan demi tahapan sudah kita laksanakan dengan cukup baik. Kita bersyukur sampai hampir akhir ini, alhamdulillah tidak ada kendala yang cukup berarti. Ini saya kira juga patut kita syukuri. Selain tentu banyak hal yang memang harus pantas dan layak kita syukuri, baik proses yang sudah kita lakukan maupun hasil yang sudah kita dapatkan. Teman-teman sekalian, tapi di semua yang tadi saya sampaikan di awal, saya kira ada nikmat yang patut kita syukuri, yang barangkali hari ini ada sebagian terbaring sakit, ada yang bahkan tetangga, saudara, bahkan mungkin ada teman dari kita semua yang hari ini mungkin dirawat di rumah sakit atau bahkan berguguran mendahului kita karena wabah COVID yang semakin merajalela. Nah tentu ini juga patut kita syukuri karena alhamdulillah kita sampai hari ini diberikan kesehatan. Di saat banyak orang hari ini juga sedang dirawat, banyak orang juga berguguran. Oleh karena itu tentu kita yang sekarang masih diberikan Allah kesehatan harus senantiasa bersyukur dan menjaga diri, menjaga kesehatan supaya kita bisa melaksanakan aktivitas dengan baik, menjalankan amanah dengan baik. Kita ini prosentase partisipasi masyarakatnya itu tertinggi kedua sejauh ini. Boleh tepuk tangan. Dan ini tentu bukan hasil kerja kami di komisioner di KPU, bukan.
Kalau kami bekerja sendiri tentu tidak akan bisa itu mencapai angka tertinggi se-Jawa Timur nomor 2 dengan partisipasi 78,8%. Ya benar ya, 78,8%. Yang 77,5% bisa kita lampaui. Target nasional itu 77,5%, partisipasi masyarakat kita 78,8%. Ya, itu luar biasa. Nah, kemudian prestasi yang ketiga, partisipasi hari ini yang kita capai yang sebesar 78,8% itu merupakan partisipasi tertinggi sejak pemilihan atau pilkada serentak itu dilaksanakan. Jadi sejak tahun 2005, 2010, 2015, 2020 ini paling tinggi. Boleh tepuk tangan lagi. Capek ya. Sing guyu berarti sesuai banget sama dengan saya. Iya. Sudah tahu. Yang nggak kenal berarti memang masih muda ya. Belum tahu. Nah, itu prestasi yang apa namanya yang kita torehkan hari ini. Meskipun target kita 80% tidak terpenuhi, tapi itu tidak ada masalah menurut saya, karena upaya kita sudah benar-benar optimal, apalagi masa pandemi. Di masa pandemi kita sudah menorehkan 3 prestasi itu sudah sangat luar biasa. Kemarin tidak masa pandemi, kalau 2020 ini kita menyandingkannya dengan membandingkannya dengan 2010, tidak dengan 2015. Banyak alasannya. 2010 itu menjadi perbandingan kita. Ya. 2010 partisipasinya 76,7 ya. Jadi lebih rendah, masih tinggi 2020. Padahal itu bukan masa pandemi. Dan calonnya, kontestannya itu ada 5 waktu itu. Nah, kita 2. Di awal-awal tahapan kita diwawancarai oleh banyak wartawan. Kita sampaikan bahwa 2020 ini siklus 10 tahun kedua setelah 2010. Yang kita yakini di 2020 ini nanti partisipasinya meningkat. Kenapa? Seiring dengan kontestasi yang semakin ketat. Nah, ternyata paslon seorangan berguguran, tidak memenuhi syarat. Kemudian parpol hanya berani menyalonkan 2 pasangan. Tapi 2 pasangan ini ternyata bertarung betulan, berbeda dengan 2015, sehingga partisipasi kita meningkat. Nah, ini yang kita syukuri. Belum lagi prestasi yang kita peroleh hasil dari penilaian KPU Provinsi. Alhamdulillah kita mendapatkan 4 prestasi, termasuk 1 tadi sudah saya sebutkan, yang partisipasi tertinggi kedua. Nah, kita juga mendapatkan terbaik pertama video sosialisasi, ya. Sosialisasi tahapan coklit. Ini kita mendapatkan penghargaan pertama. Kemudian program sosialisasi paling inovatif itu terbaik pertama, ya, se-Jawa Timur. Nah, tentu yang ini sekali lagi peran serta teman-teman sekalian. Selain memang saya akui kalau Mas Rangga ini, karena memang basicnya basic ini seni, sehingga
Biasanya orang seni itu ono ae akali gitu. Ono ae lembur gitu. Tadi sudah misi saya. Udah mau ngajak nyemplung ke sini katanya. Nah, ternyata ikannya besar-besar. Awalnya. Jadi selain memang jadi banyak ide yang muncul, dan ide itu ditangkap oleh banyak pihak, ya. Komisioner yang lain, sekretariat, beserta jajarannya, kemudian relawan demokrasi yang dibentuk, komunitas peduli demokrasi yang dibentuk, semua menangkap menjalankan itu dengan sepenuh hati. Habib dan juga Bang Edi, bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu dalam kondisi sehat walafiat, ya. Terlebih lagi pada hari ini adalah salah satu momen, ya. Jadi meskipun temanya adalah closing ceremony, tapi ini adalah bagian dari salah satu yang kemudian harus kita lalui di awal dari kehidupan kita. Jadi kita harus kembali lagi ke masyarakat. Mungkin di luar tahapan wali, siapa tahu nanti ada sesuatu yang kemudian kita bisa bincangkan bersama, bisa kita diskusikan bersama. Yang jelas tadi pesan Pak Ketua, sambung silaturahmi, ya, untuk kemudian bisa membangun Indonesia pada umumnya dan melalui Kota Blitar ini pada khususnya, ya. Kalau kita bisa merenungi bahwa hidup itu harus berproses. Tadi apa yang disampaikan Pak Ketua. Teman-teman sekalian, tadi banyak pesan yang sudah disampaikan Pak Ketua. Jadi nanti mohon izin bahwa pada kesempatan kali ini saya minta nanti ada dua teman atau dua sahabat kami dari Relawan Demokrasi. Saya juga tidak menyebut namanya siapa. Dan saya minta nanti ada dua lagi dari teman-teman komunitas peduli demokrasi untuk masing-masing maksimal selama 3 menit menyampaikan kesan dan kesannya selama berproses menjadi bagian dari penyelenggara dalam tahapan pemilihan wali kota dan wakil wali kota Blitar di tahun 2020, ya. Dan sebelum itu ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama adalah melanjutkan dari Pak Ketua, yaitu adalah ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dedikasi teman-teman semua, ya, dalam memberikan sesuatu tidak hanya kepada KPU, tidak hanya kepada kita semuanya, tapi kepada Kota Blitar, ya. Oh iya. Ya, jadi atas dedikasi teman-teman semuanya. Jadi kita dapat 4 penghargaan itu bukan penghargaan kepada KPU, tapi itu penghargaan kepada Kota Blitar, dan itu semuanya diberikan secara ikhlas oleh teman-teman semuanya. Aplaus buat teman-teman yang kemudian ada di hadapan kami. Ada 4 ya yang kemudian kita dapat penghargaan. Tadi sudah disebut 3, 1 Ketua lupa, yaitu adalah terbaik, ketiga pengelolaan produk hukum, yang kemudian itu juga menjadi prestasi tersendiri. Karena sebelumnya memang kita belum pernah mendapatkan penghargaan sekalipun. Namun masih ada satu, kalau nggak salah di tahun 2010 itu pun juara 1 lomba tarik tambang antara KPU sama Provinsi Jawa Timur. Ya alhamdulillah, ya. Jadi ya masih punya gitu, ya. Dan kita juga punya beberapa penghargaan, ya, tapi bukan juara terbaik seperti program akreditasi, ya. Jadi PPID kita, dari Pusat Pengelolaan Informasi dan Data kita itu juga sudah terakreditasi B apa? Ya, kalau nggak salah B, sebut aja B, ya. Kalaupun A bonus, ya. Nanti kalau saya sebut A ternyata B, nah saya berarti kan membujui. Nah, sebut aja B, ya. Itu juga merupakan satu prestasi yang kita dapat di tahun 2018 kemarin. Itu terpajang di di resepsionis kita, sertifikatnya semuanya terpajang. Dan kemarin 2020 PPID kita masuk lagi di nominasi, walaupun nggak masuk juara 1, bisa alhamdulillah lah, daripada yang nggak masuk nominasi sama sekali. Nah, seluruh yang kemudian kita berikan kepada Kota Blitar itu tidak serta-merta kemudian kita kerjakan sendiri. Namun sekali lagi ini atas jerih payah dan kerja keras dari teman-teman semuanya. Dan untuk itu kami mohon nanti teman-teman juga akan kami berikan apresiasi
Ya, sesuai dengan kemarin pertemuan terakhir sebelum ini adalah pertemuan di Kecamatan Sukorejo, yaitu adalah ada 4 kategori penghargaan yang akan kami berikan kepada teman-teman, yaitu adalah kategori poster terbaik bagi relasi, poster terbaik bagi KPD, lalu kemudian video terbaik bagi relasi, dan satu lagi parmas tertinggi bagi teman-teman KPD. Dan insya Allah hadiahnya sudah kami siapkan di sebelah kiri panjenengan semua. Bukan akuarium ya, yang depan ini ya. Nanti takutnya akuariumnya dibawa pulang enggak, yang depan ini ya. Ini mewakili teman-teman relasi ini ya. Udah cek aku ya Allah. Kalau bercerita mengenai pengalaman di relasi, banyak sekali pengalamannya ya. Apalagi saya ibu rumah tangga yang nggak kenal kekabutan, nggak kenal kekabutan, nggak ngerti seluk-beluknya kita. Kalau mau sosialisasi mesti nanya detailnya, lokasi mau disosialisasi itu mana, karena pengalaman nyasar itu nggak hanya sekali. Nyasar itu nggak hanya sekali. Ya, banyak pelajaran yang saya dapat di relasi ya. Apalagi yang istilahnya saya awalnya nggak punya keberanian, nggak punya dapat untuk ngomong. Begitu bimbing KPU, akhirnya bisa menyampaikan tahapan-tahapan apa yang akan dilaksanakan mengenai penyelenggaraan wali. Mungkin cukup di situ ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada KPU Kota Blitar atas bimbingannya. Monggo. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang terhormat Ketua KPU beserta jajaran, yang terhormat teman-teman relasi dan juga teman-teman KPD, kita bersyukur sekali pada saat ini kita bersyukur dan juga kita bersyukur karena kita diberi kesehatan. Yang pertama kami sampaikan, selama kita bermitra dengan KPU, banyak hal yang positif kita dapatkan. Yang pertama, kita semakin pintar Pak dengan menghadapi masyarakat. Yang kedua, teman-teman terutama yang masih muda-muda memang belum berpengalaman ketika bersama-sama dengan KPU, akhirnya juga ya berani. Yang artinya KPU mencetak teman-teman muda untuk pemberani. Yang selanjutnya kami juga minta maaf selama bermitra dengan KPU, terutama di relasi, mungkin ada teman-teman yang kurang berkenan. Yang pertama mungkin sikap, yang kedua mungkin keguyonan yang terlalu mendalam, dan juga yang selanjutnya ada tulisan-tulisan BA yang mungkin tidak berkenan. Kami mohon untuk Bapak-Bapak KPU jangan dimasukkan hati. Itu permohonan maaf dari kami sebagai wakil relasi, karena saya yakin teman-teman muda itu emosionalnya sangat tinggi. Jadi saya kira mereka memang perlu pembinaan dan juga mungkin arahan, dan mungkin nanti setelah berpengalaman seperti ini mungkin juga bisa untuk introspeksi diri, dan juga pengalaman yang dari KPU mungkin bisa dibawa ke masyarakat yang lebih sehat. Yang selanjutnya kami sebagai relasi juga terima kasih. Kebetulan saya sebagai pendamping disabilitas total, dengan adanya sosialisasi
di relasi disabilitas, maka teman-teman disabilitas merasa diinvolkan, Pak. Jadi merasa diperhatikan. Mereka juga sangat senang ketika ada sosialisasi di depan saya. Mereka saya ajak hari-hari, ternyata setelah itu dia seperti ini. Kapan enak tembak? Nanti saya tanyakan KPU. Terus yang selanjutnya, setelah dia juga diberi sosialisasi disabilitas, memberikan apresiasi juga kepada KPU. Ternyata KPU itu sebetulnya sama disabilitas juga memperhatikan, juga maksudnya kita diinfokan. Yang selanjutnya, teman-teman relasi, sekali lagi Pak minta maaf, mungkin di saat-saat kita bermitra ada kekurangan karena kita tidak sempurna. Jadi kita mohon bimbingannya, walaupun teman-teman menyatakan sesuatu yang tidak berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya sebagai wakil dari teman-teman relasi. Dan kita juga mengucapkan terima kasih dari KPU juga, karena setiap positifnya teman-teman selalu diberi apresiasi dan juga diberi seperti hadiah dan sebagainya, yang artinya teman-teman bekerja itu benar-benar memberikan yang terbaik. Yang penting gimana lagi? Oke, yang pertama, alhamdulillah melewati tahun kemarin dan menginjakkan 2021, kami selaku KPD Kota Blitar dari khususnya Kelurahan Sukorejo berterima kasih banyak kepada KPU, karena di sini saya sebagai warga Kelurahan Sukorejo, saya lebih bisa membantu KPU dan berkontribusi lebih banyak untuk bersama KPU dan ingin sama-sama memajukan masyarakat Kota Blitar itu semakin cerdas, semakin berpikirnya luas. Itu yang mungkin cara tidak langsung untuk ini semua. Untuk kemarin saya secara pribadi tentang KPU apa sih tahapan-tahapan itu semua, saya sama sekali belum pernah untuk cara spesifikasi belum pernah. Dengan mengikuti KPD Kota Blitar, alhamdulillah pelajaran-pelajaran yang kami dapatkan selaku ikut KPD Kota Blitar sangat luar biasa, sangat penting bagi saya secara pribadi, karena di sini saya diajari menghadapi orang, menghadapi mental-mental yang mungkin sebelumnya belum saya alami. Karena karakter-karakter kita untuk terjun sosialisasi ini sangat luar biasa untuk karakter-karakter keluarga kita. Khususnya kemarin itu malah sedikit cerita, saya melakukan sosialisasi dengan Mas Rizky untuk di suatu acara, kemarin itu acara arisan. Dikira saya ingin promosi kompor. Ini yang sangat lucu. Mas, kompornya mana? Ngapunten Bu, ini saya dari KPD Kota Blitar, dari KPU. Oh gitu, mau sosialisasi? Iya. Nah, setelah saya sosialisasi dengan Mas Rizky, kok minta disosialisasi lagi. Ini yang mungkin jadi nilai tambah buat kita, karena saya secara pribadi alhamdulillah juga sedikit memang belajar, tapi cuma ingin mengenal lebih jauh dengan program-program KPU ini. Akhirnya berhasil. Kemarin antusiasme warga Kelurahan Sukorejo khususnya itu saya nggak tahu datanya, tapi saya yakin saya meningkatlah dibanding tahun kemarin Pak, untuk wilayah Sukorejo khususnya. Tepuk tangan khususnya untuk Sukorejo. Terus yang berikutnya yaitu ini mengenai kendala
pada mendekati hari H. Ya mungkin Bapak, Ibu semuanya sudah tahu Kelurahan Sukoharjo mengalami musibah yang luar biasa. Ini yang mungkin kemarin itu Mas Rizky ya jadi tamengnya semuanya kegiatan TPS. Karena tahu sendiri, saya sendiri pun tidak menghendaki kalau musibah itu terjadi, karena apa berdua semuanya itu ujian buat kami, ujian buat kita semua, karena masa-masa itu sudah terlewati. Itu yang mungkin jadi tantangan tersendiri untuk program KPD saya mengikuti KPD ini. Itu aja mungkin dari KPD Sukoharjo. Terus pesan untuk KPU untuk yang akan datang, mungkin saya akan lebih sukses, lebih maju lagi, lebih kreatif lagi, dan mungkin kalau besar orangnya ini aja. Itu aja. Setelah saya duduk, saya berduduk. Karena saya tadi sebenarnya sudah izin mahasiswa sebelum mereka ke sini, saya mencarikan rumah sakit untuk saudara saya yang konflik positif. Ternyata rumah sakit penuh dan keadaannya gawat darurat. Jadi tadi saya masih berduduk terus berangkat ke sini. Dan sekarang ditunjuk lagi untuk duduk di sini. Mendekat saya nggak ketemu sama sekali dengan saudara saya. Saya tadi sudah sekolah. Ya alhamdulillahirobbilalamin, Pak Ketua, untuk Kepanjenlor tahun ini bebas PSU yang saat itu saya TPS-nya. Terbongkar di sini, Pak. Sebenarnya nggak ingin ya seperti itu, dan pada saat kejadian kemarin, Pak Rangga perlu diketahui, kejadian di TPS 8 itu saya dan Mbak Yuli ada di situ, dan saya orang yang pertama dimaki-maki oleh itu. Karena saya tidak kuat, karena dari pagi saya nggak makan, akhirnya saya pulang ke kelurahan makan sambil Pak Sek, TPS 8 Pak Sek, saya ambil nangis. Terus kenapa Mbak Devi? Coba cek, saya lapor PPS-nya nggak segera datang, saya laporan nggak segera datang. Saya ingin tidak terjadi gitu loh. Apa yang terjadi dulu itu sudahlah gitu. Ya saya nggak kuat, akhirnya Mbak Yuli yang saya suruh ke sana untuk panjenengan semua ternyata sudah kumpul di sana. Dan alhamdulillah tidak ada PSU ulang. Dan ada yang berbisik di saya, Mbak, besok yang stadion jangan dipakai TPS. Saya langsung, aduh, kok ke saya ya? Seharusnya ya ke siapa gitu loh. Saya kan nggak punya andil di sini gitu. Dan untuk tugas KPD ini saya kalau nggak dibantu Mbak Yuli nggak bisa. Karena saya punya baby dan saya hanya membantu yang sudah yang sudah ditulis oleh kelurahan bahwa Mbak Devi harus kesini untuk kayak Pak ini seluruhnya. Dan kalau tidak didampingi beliau, saya rasa PR saya tetap Pak Rangga, Wisma Indah dan TPS 1. Dan kemarin memang saya hari H itu ditugas untuk mengawal PPS dan partisipasi masyarakat. Bilangnya meningkat. Ini nggak mau diajak ngomong ya. Alhamdulillahnya kalmasnya untuk Kepanjenlor alhamdulillah meningkat. Dan saya punya catatan tersendiri untuk mana yang harus ditingkatkan, mana yang harus lebih bisa dirangkul orangnya. Itu saya punya catatan tersendiri. Dan untuk Kepanjenlor sudah menantang kapan ada pemilu lagi katanya. Dan nanti catatannya stadion tidak untuk dijadikan TPS. Begitu Pak Ketua. Saya kira cuma ini doa. Jujur tidak ada yang
sudah saya cerahkan semua di tulisan kemarin. Jadi saya lupa mau cerita apa. Yang terpenting di sini saya ingin mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatan, atas ruang yang telah diberikan untuk saya dan teman-teman, baik relasi maupun komunitas. Berkat adanya komunitas ini, saya jadi gak nganggur. Jujur, tahun kemarin itu tahun yang sulit bagi saya. Karena apa? Karena pandemi, corona, program-program gak ada. Di kuliah juga di-cancel semuanya. Dan alhamdulillah, awalnya tahun kemarin saya kan ikut pengawas. Karena berhubung tahun ini pengawas maksimal umur 25 tahun, ya saya diskualifikasi, umurnya nggak nyampe segitu. Akhirnya ya gimana dong, saya ikut apaan nih gitu kan. Akhirnya alhamdulillah ternyata saya ditawari untuk KPD. Oke, saya berangkat. Karena mau tidak mau ini adalah pengalaman yang luar biasa, pengalaman yang belum pernah saya temui sebelumnya. Dan positifnya juga saya bisa berbaur ke masyarakat. Mau tidak mau, ketika kita sudah menjadi bagian masyarakat, kita harus mengenal masyarakat kita seperti apa. Terima kasih KPU sudah menjadi bagian dari saya untuk tahun kemarin. Dan terima kasih juga untuk teman-teman semua yang sudah mau berteman dengan saya, menyapa saya dengan baik. Saya juga bingung mau ngomong apa lagi. Ya pokoknya terima kasih banyaklah intinya atas apa yang sudah diberikan, atas apa yang sudah disuguhkan dengan saya yang tidak saya kira sebelumnya. Dan maaf untuk KPU, mungkin dari saya, dari KPD atau relasi yang lainnya ada yang kurang berkenan atau pekerjaan kita kurang maksimal. Kalau ngedengar ormas kita terbaik, berarti kerja kita nggak bohongan ya, nggak ada yang dimanipulasi ya. Berarti kita semua bukti bahwa kita jujur dalam bekerja. Alhamdulillah. Semoga KPU juga semakin baik ke depannya, teman-teman juga gitu semakin baik ke depannya, dan semoga kita dipakai lagi ya, bukan depannya. Dan terima kasih juga sudah melatih kesabaran saya untuk menunggu closing ceremony ini. Awalnya perasaan saya juga sama kayak teman-teman, ini gimana sih kok nggak closing? Sebenarnya closing nggak sih? Tapi alhamdulillah berkat kesabaran kita semua. Ini adalah pelajaran yang berharga ya Pak Bu, karena tanpa adanya molor kita nggak mungkin bisa sabar, ya kan? Ya mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang terlalu menyinggung. Anggap saja ini sebagai guyonan aja. Sana. Terbaik 2 diraih oleh Zul Nuraini Aziz. Dan terbaik 1 diraih oleh Gano Binanti. Selanjutnya sesi foto. Kepada Bapak Komisioner Ketua KPU Kota Blitar. Berdiri bang, berdiri bang, berdiri bang. Pak foto dulu. Terbaik kedua diraih oleh Tris Kamila Rosida. 3. Terbaik pertama diraih oleh Berlian Yuanika Putri A. 3, 2. Untuk selanjutnya sesi foto bersama.